Gimana nih kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Suara saya kedengeran kah? Terdengar, Mas. Terdengar Oke, gimana kabarnya Pak? Baikkah? Semoga dalam keadaan baik semua ya Bapak baik. Ibu. Alhamdulillah. Ini pada baru pulang kerja juga atau gimana ya? Saya juga baru pulang kerja sih. Tadi baru nyampe kosan juga. 30 menit yang lalu. Oke. Oh iya Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau bertanya kah terkait materi sebelumnya atau mungkin ada yang mau curhat terkait submission mungkin, kayak let me know aja. Oke, wait, sambil nunggu yang lain, aku mungkin sambil share screen ya. Coba share screen dulu. Oke, uh, udah kelihatan kan ya? Terus ya. Sudah terlihat, Udah, Kak. Mas. Oke, siap. Oke, uh, oke. Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bertanya kah terkait materi sebelumnya mungkin atau materi yang sesi pertama mungkin, kayak, aku bisa jawab beberapa pertanyaan dulu sih sebelum kita mulai, sambil kita review-review nih materinya. Nah, kalau semisal kita ya Mau silakan, tanya, Pak. itu pengumumannya kapan itu? Ada nggak? Soalnya saya sudah ngerjakan. Pengumuman apanya ya? Submission-nya ya? Udah semua sih. Biasanya kan ada pengumuman untuk diterima lolos ke dokumennya ini. Oh, oke. Kalau terkait ini mungkin nanti saya tampung dulu ya, Pak, saya izin tampung dulu pertanyaannya, nanti saya coba follow up ke tim decoding ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama, Pak. Oke, ada lagi kah? Wah, coba ini Pak Hamdan cukup apa ya? Cukup cepat banget ya pace-nya, kayak udah selesai aja nih. Nah, gimana Pak? Testimoni belajar di kelas ini kira-kira hal apa nih yang jadi tantangannya mungkin atau kayak hal apa nih kayak hal menarik yang Bapak dapatkan di kelas ini tuh boleh dapat testimoninya nggak nih? Ya. Sering coba-coba aja sih, Pak. Oke, sering coba-coba ya. Dan sebenarnya di kelas ini kita belajar lumayan banyak use case ya. Cuma dan ada berapa ya? Predictive analytic, sentiment analysis, eh, sistem rekomendasi, computer vision. Jadi nanti totalnya ada 4 use case yang akan kita bahas satu persatu. Terus nanti ketambahan dua contoh use case yang bisa kita terapkan untuk submission. Jadi nanti harusnya ada 6 use case yang bakalan saya coba angkat di sesi sorry, di sesi Jumat malam ini gitu. Di setiap sesi Jumat malamnya. Nah, oke, cuma nanti kan sebenarnya di sesi kali ini kita bakalan bahas lebih dalam nih terkait predictive analytic dan sebenarnya use case-nya cukup sama dengan yang ada di mana yang ada di materi. Cuma di situ ada beberapa pendekatan yang mungkin aku agak kurang serak sama pendekatan yang ada di materi. I think ada beberapa hal yang bisa kita improve. Terus nanti juga saya coba sisipkan satu konsep yang menarik yang belum dilakukan di use case-nya, di contoh materinya. Cuma ini selalu kita lakukan di industri gitu. Nanti namanya itu kita ngelihat yang namanya feature importance dari setiap model gitu. Oke, mungkin saya langsung izin mulai aja ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung buka aja. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ya kayak tadi saya ceritakan di awal, di sesi kali ini kita bakalan bahas lebih banyak nih terkait studi kasus pertama yaitu predictive analytics gitu. Nah, jadi ini kurang lebih key point yang akan kita bahas di sesi kali ini. Dan nanti pertama, seperti biasa, kayak kita bakalan lihat dulu pendahuluan terkait predictive analytics itu seperti apa. Terus nanti kita juga bakalan lihat hal apa sih yang akan kita explore dari data dan
hal apa aja yang harus kita siapkan nih, kayak pre-processing-nya kayak gimana, terus hal apa saja yang harus kita pertimbangkan, dan lain sebagainya. Nanti kita juga bakalan bahas itu. Terus setelah itu kita coba bahas nih model development-nya. Gitu, nanti kira-kira kita pakai algoritma apa nih, dan pertimbangannya kenapa pakai algoritma tersebut, nanti kita bakalan bahas juga gitu. Terus nanti terakhir ada tahap evaluasi. Nanti ini juga aku bakalan ngasih tahu juga salah satu cara kita ngevaluasi, tapi bukan cuma dengan ngelihat metrik evaluasi aja gitu. Terus nanti terakhir itu sebenarnya belum sampai deployment, cuma di sini kayak kita persiapan apa aja sih yang harus kita siapkan dulu sebelum deployment gitu. Cuma nanti di sini goals-nya adalah saya mau sharing kira-kira step by step-nya sampai kita siap untuk deployment itu seperti apa gitu. Dan nanti untuk tahap deployment-nya itu nanti akan kita bahas mungkin karena di sini kan mungkin masih lebih banyak materinya ya Bapak Ibu. Jadi karena keterbatasan waktu juga kayaknya untuk bagian detail deployment-nya nanti mungkin kita bakalan bahas di beberapa sesi ke depan aja gitu. Oke, mungkin saya langsung izin mulai ya, Bapak Ibu. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu terkait pendahuluan predictive analytic. Nah, jadi sebenarnya apa sih predictive analytic itu? Kalau semisal formal definition-nya, menurut saya predictive analytic itu merupakan metode kuantitatif yang kita lakukan untuk membuat sebuah prediksi dengan memanfaatkan data historical yang ada gitu. Nah, sebenarnya itu ini kayak kalau di dunia data scientist ataupun machine learning, ini sebenarnya eh, kalau bisa dibilang itu kayak seolah-olah seni seni untuk membangun sebuah model yang bisa nih mengidentifikasi pola-pola yang ada di data historical, dan dari pola itu nanti dia bisa nih ngebuat sebuah rules yang akan digunakan untuk memprediksi sebuah suatu event gitu. Nanti hasil prediksinya itu bisa macam-macam. Kalau di use case-nya yang akan kita angkat itu hasil prediksinya, kita pengen ngeprediksi harga dari suatu berlian itu berdasarkan karakteristiknya. Gitu. Cuma nanti kalau di contoh industri lain sebenarnya ada beberapa contoh predictive analytic lain, kayak kita pengen ngeprediksi credit score dari customer kita misalnya, atau kita pengen ngeprediksi kayak study case yang sebelumnya kita bahas gitu. Kita pengen prediksi berapa besar sih probabilitas customer ini akan melakukan churn, atau mungkin kayak kita pengen ngeprediksi nilai saham ke depannya, atau nilai penjualan ke depannya kayak gitu. Jadi ada banyak banget pembahasan terkait predictive analytic ini. Oke. Nah, ini saya juga mau sharing nih Bapak Ibu terkait sebuah metodologi yang apa ya, bisa dibilang ini seolah-olah metodologi yang pakem banget kalau di dunia data science, dan di tempat saya sendiri kita juga menggunakan metodologi ini untuk uh, apa ya, nge-manage sebuah project gitu. Nama metodologinya itu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Biasanya kita sering sebut sebagai CRISDM. Jadi si CRISDM ini tuh basically kayak sebuah framework untuk kita nge-manage sebuah data science project, mulai dari di mana dia itu biasanya mulai dari business understanding, terus flow-nya ke data understanding itu seperti apa, dan kapan kita harus melakukan data preparation, dan juga modeling gitu. Baru nanti kita melakukan evaluasi, dan bisa Bapak Ibu lihat nanti di sini, after kita melakukan evaluasi, tidak jarang kita perlu nih kembali ke bagian business understanding untuk melihat lagi apakah model kita ini udah sesuai nggak dengan success metric yang udah kita tentukan ketika tahap business understanding gitu. Atau tidak jarang juga hasil evaluasinya itu membuat kita harus mengumpulkan ulang nih, kayak mengumpulkan ulang datanya lagi, atau mungkin kayak kita ngelihat ini kayaknya agak kurang confidence, dan kita coba cari tahu lagi nih di data itu ada pola yang tersembunyi nggak gitu. Jadi kayak kadang kita melakukan eksplorasi lagi, dan tidak jarang juga kita melakukan atau kita nge-training ulang nih model machine learning kita. Kita mungkin bakalan nyoba dengan parameter atau algoritma yang lain gitu. Nah, itu semuanya tergantung dari gimana hasil evaluasinya gitu.
Nah, kalau semisal kita udah confidence dengan model yang sudah kita buat, baru deh nanti kita masuk ke tahap deployment. Gitu. Nah, kayak yang tadi saya sebutkan, khusus untuk sesi kali ini, kita hanya akan sampai ke tahap hal apa aja yang harus kita siapkan untuk memastikan bahwa kita tuh bisa ngedeploy model machine learning kita atau ngedeploy solusi machine learning yang sudah kita buat gitu. Karena kan bakalan sayang banget ya kalau misal kita tuh cuma nge-training model gitu kan, nganalisis data, tapi semuanya itu cuma jalan di notebook aja gitu, atau cuma jalan di lokal kita aja, tapi nggak ada implementasi yang bisa dipakai sama user kita gitu. Jadi kayak seolah-olah kita mungkin bisa bilang kita udah nge-solve sebuah problem, tapi karena solusinya itu kita nggak bring to our user, otomatis nanti usernya itu jadi nggak dapat impact positif dari solusi tersebut gitu. Oke, itu terkait metodologinya. Nah, mungkin di sini kayak kita langsung bahas aja terkait study case yang akan kita bahas, yaitu tentang kita pengen ngeprediksi harga dari sebuah mutiara gitu. Sorry, berlian. Nah, jadi di sini kayak kita bakal biasanya sih di tahap business understanding ini kita akan nge-define problem statement-nya. Nah, ini sebenarnya cara untuk nge-define problem statement-nya mirip kayak yang waktu kita pembahasan sebelumnya, di mana kita coba sama-sama identifikasi masalahnya, terus dari situ kita coba nge-define goals-nya itu seperti apa, dan after kita tahu goals yang ingin kita capai itu apa, baru kita coba nih nge-define solusi machine learning-nya seperti apa gitu. Nanti solusi kita untuk ngecapai tujuan itu nanti hal apa aja gitu tahapan-tahapannya gitu. Nah, kalau di case ini problem statement-nya adalah kita pengen tahu nih fitur apa aja sih yang paling berpengaruh terhadap harga dari sebuah diamond gitu. Terus kalau misal kita tahu karakteristiknya, gimana sih caranya kita nentuin harga dari sebuah diamond gitu. Nah, ini kita juga bisa nih buat machine learning-nya untuk case yang kedua ini gitu. Nah, dari problem ini kita bisa define tujuannya. Dan kalau di best practice-nya adalah tujuan itu tuh harus bisa diukur, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini semisal kayak mengetahui fitur yang paling berkorelasi dengan harga diamond. Nanti kita bisa dapat tuh fitur list of fitur yang memang kontribusinya paling tinggi terhadap harga dari sebuah diamond gitu. Terus terkait yang poin yang kedua, yaitu memprediksi harga diamond seakurat mungkin berdasarkan fitur-fitur yang ada. Dari sini output-nya itu nanti berupa uh, akurasi atau performance dari si model gitu. Nah, di sini kita juga bisa nih setelah kita tahu problemnya apa, terus kita udah punya goals yang udah clear, nanti kita bisa nge-define sebuah machine learning state solution gitu. Kayak di sini kayak kita bakalan ngebangun model regresi dengan harga diamond sebagai targetnya gitu. Terus kita juga bakalan menganalisa nih fitur importance-nya, kira-kira setelah model itu dibuat, model itu tuh dia ngeprediksi pertimbangannya apa aja sih gitu. Fitur apa aja yang paling sering dia lihat gitu. Terus nanti kita bakalan buat prototype sederhana gitu untuk melakukan prediction. Cuma ini prototype-nya juga sebenarnya bakalan jalannya di Google Notebook aja. Gitu. Oke, oke, sip. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tahap eksplorasi dan menyiapkan data, kira-kira Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan dulu kah? Atau udah aman Bapak Ibu? Kalau misal udah aman, kasih reaksinya dong. Oke, udah aman ya? Sip. Oke, kalau semisal udah aman, mungkin saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas terkait data understanding. Nah, ketika kita pengen nge-understanding sebuah data, hal pertama yang harus kita tahu adalah kita perlu paham dulu nih variabel-variabelnya atau kolom-kolomnya itu seperti apa sih gitu. Jadi nanti di dalam data yang kita olah itu ada beberapa variabel kayak karat, bentuk, color, clarity, dan lain sebagainya. Nah, semua variabel ini dia itu punya maknanya.
gitu. Nah, kalau karat itu dia biasanya relevan dengan berat dari si berlian, terus cut ini terkait kualitas dari potongan berliannya itu seberapa bagus gitu kualitas potongannya. Terus ini terkait color ini lebih ke arah warna dari si berlian, terus clarity ini terkait tingkat kemurnian berlian gitu dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bakalan coba nih identifikasi kira-kira dari si variabel-variabel ini mana nih variabel yang paling berpengaruh gitu. Dan juga kayak kita bakalan lihat mana aja variabel-variabel yang punya pola-pola yang menarik gitu. Nah, terus nanti kita bakalan masuk ke tahap data cleaning nih, Bapak Ibu. Jadi di sesi kali ini kebetulan datanya memang agak lumayan kotor juga, jadi memang harus kita cleaning sedikit. Nah, khusus untuk tahap cleaningnya itu nanti bakalan ada 3 hal yang bakalan kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan nge-handle sebuah missing value. Untuk yang belum tahu, missing value ini merupakan keadaan di mana kita menemukan ada data atau record yang punya nilai nolnya gitu. Nah, itu nanti yang bakalan kita handle. Terus outlier ini untuk nilai-nilai numerik yang range-nya itu terlalu jauh dari range normal dari si data gitu. Sorry, bukan range normal. Maksudnya range yang kita anggap normal dari sebuah data. Jadi kayak dia melebihi nilai minimum sama maksimum yang sudah kita tentukan. Nah, biasanya untuk identifikasi outlier ini kita sering pakai eh, pendekatan interquartile range. Di situ kayak kita define, coba cari tahu nilai Q1 sama Q3-nya, terus kita coba hitung nilai maksimumnya gitu. Nah, di situ nanti kita bisa dapat nilai minimum yang wajar dan maksimum yang wajar. Gitu. Oke. Nah, terus nanti juga kita bakalan handle duplikat karena ini untuk memastikan bahwa data kita itu tidak miskonsepsi gitu dengan record yang ada. Jangan sampai karena kalau apalagi kalau misal duplikatnya ini tuh banyak, nanti bakalan ngarahin model itu menjadi hasil prediksi itu jadi bias. Makanya di sini kita perlu ngedrop duplikatnya. Oke. Nah, terus setelah kita selesai ngebersihin data, baru deh nanti kita melakukan eksplorasi data. Nah, di tahap eksplorasi data ini tuh biasanya kita bakalan lihat nih, kayak pola-pola yang ada di dalam data kita, terus hubungannya dia dengan variabel yang lain, dan juga bahkan kayak kita juga nanti bakalan buat visualisasinya. Di situ nanti kita lihat secara univariate itu seperti apa. Terus nanti kita coba melakukan analisis secara bivariate, artinya kita bandingkan nih nilainya dia dengan variabel yang lain gitu. Atau kita juga tidak jarang kita juga melakukan multivariate, artinya kita ngebandingin lebih dari 2 variabel gitu. Oke. Nah, setelah nanti kita udah tahu nih pola-pola yang ada di dalam data, baru deh nanti kita masuk ke tahap data preparation gitu. Nah, khusus untuk data preparation ini kita bakalan bagi tahapannya itu ke dalam 4 tahapan. Jadi yang pertama itu nanti kita bakalan ngelakuin trend test split, artinya kita bakalan ngebagi dataset kita itu menjadi dataset training dan juga dataset testing gitu. Nah, kalau di contoh itu kalau nggak salah pembagian trend test split ini tuh dilakukan di bagian akhir kalau nggak salah. Gitu. Nah, khusus untuk study case ini aku pindahin ke depan karena menurut aku kalau misal trend testnya itu dilakukan setelah pre-processing atau data preparation, itu bakalan ada kemungkinan terjadi yang namanya data leakage gitu. Atau ada informasi yang harusnya si data ini tuh nggak dapat, tapi karena kita langsung melakukan pre-processing untuk keseluruhan data, jadi seolah-olah dia dapat beberapa informasi tersebut. Kayak seolah-olah bocoran gitu. Jadi nanti ketika kita mengevaluasi model itu agak kurang bagus gitu. Nah, makanya di sini saya coba pindahkan ke tahap di bagian awal dulu nih. Jadi sebelum kita melakukan feature scaling, sebelum kita melakukan one hot encode, itu semuanya saya bagi dulu. Gitu. Terus nanti kita juga melakukan PCA. Nanti hasil dari PCA ini kebetulan nanti bisa kita langsung lihat aja kira-kira variabel apa yang harus kita PCA-kan. Kalau nggak salah itu nanti variabelnya itu variabel
X, Y, sama Z, di mana itu sebenarnya ngegambarin dimensi dari si berlian tersebut. Nah, kalau di materi itu dia sebutnya itu sebagai dimension. Cuma kalau saya secara pribadi lebih suka kalau itu tetap disebut sebagai prinsipal komponen pertama gitu. Karena agak aneh nih kalau semisal kita menyebut sebuah dimension itu ada nilainya negatif. Makanya nanti kalau di codingan, kalau di materi itu disebutnya dimension, tapi di codingan yang nanti kita bakalan lihat itu saya sebutnya sebagai principal komponen pertama atau PC1 gitu. Oke, nah, itu beberapa disclaimer sedikit sebelum kita masuk ke langsung nih kayak kita jump in ke Google Colab-nya. Karena kan agak kurang seru ya Bapak Ibu kalau semisal kita cuma bahas teori aja gitu. Jadi di sini saya izin share screen, pindahkan share screen-nya ya. Oke. Oke. Nah, oke. Harusnya sudah kelihatan ya Bapak Ibu share screen untuk Google Colab-nya. Nah, di Google Colab ini sebenarnya saya juga sudah merangkum beberapa materi yang tadi saya jelaskan gitu kan. Di tahap business understanding itu apa aja, terus goals-nya, tujuan, terus solution-nya itu kayak gimana. Ini semuanya nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di tahap saya mungkin langsung masuk aja ke codingannya gitu. Ini kayak seperti biasa kita perlu melakukan importing semua library yang kita butuhkan. Sini setelah kita nge-import, kita nge-load dulu nih datanya. Kebetulan khusus untuk use case ini kita bakalan ngambil datanya itu dari GitHub-nya, dari GitHub gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bakalan ngambil datanya mungkin dari file CSV mungkin atau dari Kaggle mungkin. Nah, itu nanti tinggal diganti aja, disesuaikan aja codingannya. Oke, terus di sini kita bakalan melakukan data understanding seperti biasa. Kayak kita lihat dulu nih, kita panggil, kan tadi kita udah nge-load datanya, terus kita simpan di sebuah variable yang namanya diamonds. Nah, di sini kita coba lihat nih, di diamonds ini kira-kira fiturnya itu seperti apa sih, tipe-tipe data dari tiap fiturnya. Terus kita bisa lihat kalau secara sekilas sih nilai row-nya itu atau jumlah record-nya itu semuanya sama ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa bilang kayaknya nggak ada missing value-nya nih. Ya, cuma di sini kayak kita bakalan lihat lagi, bakalan kita pastikan. Terus di sini kayak kita lihat beberapa deskripsi dari variabelnya. Ini deskripsi yang sama kayak tadi kita lihat uh, di slide-nya. Nah, di sini kayak kita bisa ngelihat juga nih Diamond Describe untuk melihat summary statistik dari fitur-fitur yang kita punya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai untuk variabel karat itu distribusinya seperti ini. Dia nilai min-nya itu antara sekitar 0,2 dan max-nya itu 5. Terus untuk div-nya ini dia minimumnya itu 43 dan maksimumnya itu 79 dan seterusnya. Nah, khusus untuk karat, div, table, sama price, ini range-nya masih range yang normal, Bapak Ibu. Tapi kalau misal kita lihat di sini, ini ada range-nya agak sedikit aneh, yaitu terkait dimensi X, Y, sama Z, itu ada beberapa yang nol. Nanti di sini kita coba lihat nih, ada nggak di mana ketiganya itu nol. Jadi kalau misal ketiganya itu nol, kayak mungkin agak valid kalau misal ukuran berliannya itu terlalu kecil sampai kita nggak bisa melakukan pengukuran. Mungkin itu ada beberapa case seperti itu. Coba di sini kita bakalan abaikan case yang kayak gitu dan kita bakalan remove khusus untuk keadaan di mana nilai X, Y, sama Z itu semuanya nol. Cuma kalau salah satunya atau salah duanya itu ada yang nol, itu masih kita coba tolerir gitu. Artinya, at least dia punya satu dimensi yang bisa diukur. Gitu. Nanti kalau semisal semuanya nol, nanti kita remove aja. Oke. Nah, di sini kita melakukan tahap data cleaning. Ini kayak kita coba lihat, kira-kira kita coba lihat nih, mana nih yang jumlah diamond-nya itu ketika, jumlah X, Y, sama Z-nya itu nol itu ada berapa record. Nah, di sini kayak kita coba lihat,
kita coba ngefilter nih data-data di mana nilai Z-nya itu sama dengan 0. Sini kita lihat, oke, ternyata ada juga nih keadaan di mana ketiganya itu beneran 0. Nah, ini contohnya. Terus di sini juga, di sini juga. Nah, di sini nilainya itu 0 semua nih. Gitu. Nah, apalagi yang nggak konsisten tuh mungkin yang di sini ya, Bapak Ibu, di row 27429 ini, karena dia itu nilainya tuh 0, tapi begitu kita lihat di nilai karatnya, itu nilainya tuh cukup besar juga nih, 2,25. Artinya, kayaknya ada salah penginputan atau ada sesuatu yang nggak konsisten lah di sini. Karena kalau kita lihat di sini, nilai 2,20 aja, nilai karat yang 2,20, itu nilai X-nya itu 8,45, dan nilainya itu 8,37. Gitu. Jadi untuk case yang kayak gini, bakalan kita remove aja. Gitu, karena nggak konsisten. Nah, nanti di sini, ini cara kita untuk nge-remove datanya. Nanti kita bisa lihat ternyata ada beberapa nih. Yang awalnya kita punya record yang lumayan banyak, itu sekitar 53.940. Nanti after kita nge-remove itu jadi kita cuma dapat 53.920 gitu. Cuma karena data kita ini lumayan banyak, atau sebenarnya nggak lumayan sih, ini banyak banget. Jadi untuk nge-remove beberapa record itu sebenarnya cukup acceptable. Nah, di sini kita coba cek ada outlier-nya nggak nih, dengan kita coba cara ngeceknya itu paling gampang dengan menggunakan box plot. Ini kayak kita bisa lihat nilai outlier-nya itu ternyata lumayan banyak. Nah, di sini juga kita bisa lihat outlier-nya juga untuk nilai X juga lumayan banyak. Dan, sorry, ini harusnya nilai Y. Nah, ini juga, sorry, ini nilai diamond, ini table-nya, dan lain-lain. Gitu. Ini ternyata ada lumayan banyak nih variabel yang kita lihat ada kita identifikasi sebagai outlier gitu, ada nilai outliernya. Nah, di metode ini atau di study case ini, karena balik lagi datanya itu banyak banget, jadi kita pakai cara yang paling gampang, yaitu kita nge-remove aja outliernya. Sebenarnya ada satu cara lagi kalau semisal Bapak Ibu datanya itu terbatas, di mana kita tuh agak sayang gitu kan kalau semisal kita nge-remove nilai outliernya atau record-record yang teridentifikasi outlier. Itu kita bisa modifikasi sedikit datanya dengan cara narik nih data-data yang awalnya kita contoh nih, ini kan datanya di luar dari batas threshold maksimum ya. Nah, di sini untuk data yang cache kayak gini bisa kita tarik ke batas maksimumnya gitu. Jadi kita ganti nih nilainya dengan nilai maksimum. Ini mungkin jatuhnya kayak seolah-olah kita mau modifikasi data kita, cuma cara kita memodifikasi itu sebenarnya bukan untuk apa, mengarahkan data itu ke arah tertentu, tapi lebih ke ngebuat datanya itu biar bisa kita pakai untuk nge-training model. Nah, ini juga kalau contohnya kayak gini misalnya, ini kan ada data yang di luar nilai maksimum, itu kita tarik ke nilai maksimum, tapi yang di luar nilai minimum, kita juga tarik ke nilai minimumnya. Gitu. Itu cara lain, Bapak Ibu. Cuma khusus untuk study case ini, karena datanya banyak banget, kita bisa aja nge-remove. Nah, di sini kayak kita nge-remove datanya. Nah, ini untuk nge-remove data, pertama kita perlu bedain dulu mana, kita pisah dulu atau kita ngebuat dulu list of numerical column-nya. Di sini nanti kita bakalan dapat list numerical column yang kita punya, terus kita hitung nilai Q1 sama Q3-nya. Dari sana kita nanti bakalan dapat nih IKR-nya gitu, dengan cara mengurangkan nilai Q3 dengan Q1. Nanti kita bakalan dapat range IKR-nya. Nah, dari range IKR ini nanti kita hitung nih nilai maksimum yang wajar untuk setiap numerical column, dan kita hanya mengambil nilai yang di bawah itu gitu. Intinya dia masih di dalam cakupan nilai yang wajar tadi. Nah, dari sini nanti kita ternyata data kita kurangnya banyak banget, jadi berkurang sampai 45.000. Jadi ini kayak lumayan apa ya, lumayan banyak nih ternyata yang di luar atau yang mengandung outlier. Cuma nggak apa-apa, di sini 45.000 itu masih banyak. Terus di sini kita coba lihat lagi ada duplicate value nggak nih.
Nah, nanti kalau semisal di sini kan kita lihat ternyata ada beberapa duplikat value yang bisa kita temukan. Di sini kita langsung aja nih nge-remove duplikatnya gitu. Atau kalau semisal Bapak Ibu mau ngelihat dulu kira-kira data yang duplikat itu beneran duplikat nggak? Nah, ini bisa nih kita ngefilter data duplikatnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa data yang udah clear sebagai duplikat. Nah, karena emang udah clear ya udah kayak kita remove aja. Nah, nanti finalnya adalah kita bakalan punya data yang udah bersih itu recordnya sekitar 45.000 gitu, 45.700 something lah. Nah, ini sebenarnya udah lumayan bagus nih khusus untuk ngelatih model machine learning. Jadi masih oke. Oke, terus nanti setelah kita ngebersihin data, oh iya, sebelum kita masuk ke tahap eksplorasi, aku mau nanya dulu nih ke Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Kenapa sih kita nge-remove duplikatnya itu terakhir gitu? Atau kita ngedeteksi duplikatnya itu terakhir? Kenapa bukan sebelum kita nge-handle missing value? Ada yang bisa jawab? Ada yang punya pendapatnya nggak nih? Kayak ini pertanyaan iseng aja sih. Sebenarnya kayak kalau misal kita nge-remove duplikatnya lebih dulu, sebenarnya fine-fine aja gitu. Cuma di sini tuh ada alasan khusus nih, kenapa kita taruh remove duplikatnya itu terakhir. Gimana? Ada yang mau kasih pendapatnya, Bapak Ibu? Ini bisa langsung on mic aja ya. Silakan, nggak ada? Izin Halo, silakan. bisa Ya, pendapat. ya silakan Pak. eh, Kalau menurut saya sih, kenapa di akhir? Siapa tahu kan setiap fiturnya itu saling terikat ya, saling terhubung. Jadi sebelum memastikan untuk menghapus, ya jangan jangan sampai yang data-data kosong itu kan beberapa untuk apa ya? Beberapa data itu kan ada tidak harus dihapus ya. Siapa tahu pakai apa namanya? Median atau apa sih lagi satu tuh yang kategori. Itu kan ada beberapa teknik untuk masalah sebelum menghapus ya. Betul. Jadi menurut saya kenapa harus di akhir? Siapa tahu di analisa sebelumnya kan ada hubungan atau terikat di fitur-fitur yang lainnya. Jangan sampai itu tidak harus dihapus misalnya. Jangan sampai juga fitur itu malah ada hubungannya dengan fitur lainnya. Menurut saya seperti itu. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Nah, itu betul banget. Alasan kenapa kita taruh terakhir itu sebenarnya ada kemungkinan bahwa data-data yang duplikat itu mungkin terhubung nih dengan data yang lain misalnya. Dan sebenarnya kalau saya secara pribadi ditanya kenapa ini ditaruh terakhir, sebenarnya untuk efisiensi aja gitu. Karena kita pengen ngehilangin dulu nih kira-kira data-data yang kira-kira udah clear bahwa itu tuh kotor dulu gitu. Jadi contoh kalau misal ada missing value dan memang kita nge-plan untuk nge-remove missing value-nya, ya udah kayak kita remove dulu karena itu udah clear gitu. Nah, sedangkan yang duplikat ini biasanya agak sayang nih kalau misal kita langsung nge-clear. Biasanya kita harus lihat dulu. Makanya di sini kayak kita perlu lihat dulu nih nilai yang duplikat tuh emang beneran duplikat kah atau apakah dia punya pola yang menarik kah buat kita analisis lebih dalam gitu. Nah, kayak gitu sih. Oke, makanya di sini biasanya kita taruh terakhir aja. Oke, ya terima kasih banyak ya Pak Zrafo atas jawabannya. Nah, mungkin kita langsung lanjut lagi nih ke tahap eksplorasi data. Ini sebenarnya salah satu tahap yang lumayan menarik, Bapak Ibu. Di sini biar prosesnya itu lebih enak, kita lebih efisien, kita langsung pisahkan aja antara numerical feature sama categorical feature. Karena cara kita nganalisisnya beda nih antar keduanya. Di sini kayak kita coba lihat dulu nih numerical feature-nya, kita coba lihat distribusinya kayak gimana. Terus di sini, sorry, ini kita ngelihat nilai kategorikalnya ya Bapak Ibu. Ini kayak kita coba lihat juga nih nilai kategorikalnya, jumlah record untuk setiap kategori. Kayak tadi, semisal kayak untuk cut-nya, mana aja nih cut yang ideal, premium, sama very good itu bagaimana perbandingannya gitu. Nah ini sebenarnya datanya juga
agak kurang balance ya untuk setiap kategorinya, cuma ini masih acceptable karena si cut-nya ini bukan merupakan target fitur kita. Terus ini juga dari segi color, ini khusus untuk color juga sebenarnya distribusinya nggak merata banget, tapi balik lagi ini masih acceptable karena si color bukan merupakan target fitur kita. Terus di sini juga kita bisa lihat, sorry, ini kita bisa lihat, nah di sini kita bisa lihat lihat polanya kalau misal kita pengen tahu berapa banyak sih clarity-nya untuk setiap kategorinya. Nah, khusus untuk data numerical itu kita bisa lihat histogramnya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih distribusi data kita itu seberapa normal sih distribusinya. Nah, ini ternyata khusus untuk depth ini sebenarnya distribusinya ini tuh bisa kita bilang cukup normal, walaupun mungkin kayak ada beberapa bagian yang mungkin kayak terlalu atas, cuma ya ini masih oke lah gitu. Karena kalau di industri distribusinya yang kayak gini tuh kita aja udah bersyukur gitu kalau misal lihat distribusi yang normal seperti ini. Nah, ini juga distribusinya udah lumayan normal. Terus untuk karat ini distribusinya agak lumayan jelek sih ini sebenarnya. Cuma masih oke. Terus ini juga ada distribusinya juga nggak normal kita lihat. Dan ini juga nggak normal juga. Ini kalau yang khusus yang ini, yang Z ini sebenarnya udah nggak normal juga. Jadi kayak sebenarnya datanya ini distribusinya udah clear bahwa distribusinya mostly distribusinya itu nggak normal. Cuma khusus untuk study case ini masih kita acceptable nih. Tapi biasanya best practice-nya itu sebelum kita ngolah atau masukin ke model machine learning, kita biasanya perlu melakukan transformasi dulu nih. Nge-transform si datanya itu biar lebih mendekati distribusi normal. Oke, nah di sini kita coba lihat nih secara multivariate-nya itu kayak gimana. Kayak kita coba bandingin nih nilainya itu tiap berdasarkan kategori tertentu. Kayak kita lihat nilai price-nya berdasarkan cut-nya itu kayak gimana. Terus kalau semisal rata-rata price untuk color itu seperti apa. Ternyata yang color-nya itu masuk ke kategori J itu mostly nilai rata-rata harganya itu lumayan tinggi nih. Terus di sini juga ada beberapa insight yang menarik lain nih. Kayak contoh, kalau untuk clarity yang kategorinya itu SI2 itu ternyata paling mahal nih rata-ratanya. Nah, ini berarti kita bisa anggap mungkin yang clarity-nya S2 ini kita anggap sebagai varian yang premium gitu. Mungkin kalau semisal di Diamond gitu. Oke. Nah, di sini kita coba kalau semisal kita pengen lihat mengamati gitu kan behavior atau distribusi dari semua datanya, itu kayak kita bandingin satu persatu semua variabel yang ada di data frame kita bisa nih pakai pair plot yang ada di Seaborn. Oke, nanti di sini tapi prosesnya agak lama sih khusus untuk yang bagian ini karena dia bakalan nganalisis hubungan antar variabelnya untuk seluruh variabel yang ada di data frame. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini kayak kita bisa lihat, dari sini sih sebenarnya kita ngelihat ada sesuatu yang cukup menarik. Ternyata variabel X, Y, sama Z itu saling berkolerasi positif. Nah, kalau semisal case-nya seperti ini tuh udah clear bahwa terjadi yang namanya multicollinearitas gitu, dan kita harus nge-handle nih hal ini. Oke, yang lain sebenarnya nggak ada keadaan ada sih yang kayak cukup hubungannya itu cukup linear, cuma di sini masih kita acceptable kalau dilihat dari distribusi datanya. Tapi yang clear banget ini antara X, Y, sama Z. Nah di sini kalau misal kita coba uji korelasi, di sini kita langsung lihat nih, ternyata untuk variabel X, Y, sama Z itu nilai korelasinya itu udah 0,91. Nah ini korelasinya udah tinggi banget. Nah sebenarnya ada satu lagi nih, tapi ini dia korelasinya itu positif terhadap harga gitu, yaitu nilai karatnya. Nah ini juga udah kita juga udah tahu gitu based on knowledge bahwa
harga dari suatu diamond itu biasanya paling dipengaruhi sama si karatnya. Nah, ini juga terbukti nih di sini ternyata khusus untuk karatnya, semakin tinggi karatnya, semakin tinggi juga nilai price-nya. Oke. Nah, di sini kita kalau berdasarkan ini kita tuh ngelihat bahwa si dep ini dia korelasinya dengan price itu rendah banget nih, kayak 0,02 gitu. Jadi kayak kita anggap kayaknya ini nggak berkorelasi sama sekali deh sama harga dari si diamond gitu. Jadi kayak udah kita remove aja. Makanya di sini kayak kita coba langsung remove aja nih variable depth-nya karena nggak ada impact-nya ternyata. Gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke tahap data preparation. Nah, pertama kita perlu bagi dulu nih antara kita pisahin dulu variabel X sama variabel Y-nya. Variabel X ini tuh merupakan variabel input dan variabel Y ini merupakan variabel targetnya. Ini kita pisahkan. Terus di sini kita bagi nih training sama testingnya kita bagi, kita pisahin. Terus di sini kayak kita bakalan apa ya, kayak ngeriset indeksnya biar keduanya itu indeksnya itu mulai dari nol lagi. Dari sini kalau semisal kita running, kita bakalan dapat nih jumlah sampel khusus untuk data training sama data testingnya, gitu. Nah, di sini data training itu kita punya 41.000, ini udah nilainya udah cukup ideal. Terus untuk data testingnya kita punya 4.500-an, gitu. Nah, ini juga udah cukup bagus nih. Oke. Nah, terus tahap berikutnya adalah kita perlu menjalankan perintah ini. Jadi sebelum kita melakukan one hot encode, biar nanti maksudnya sebelum kita melakukan pre-processing lebih dalam, biar nanti proses pre-processing itu bisa kita replikasi untuk menjalankan tahap deployment, itu kan kita best practice-nya adalah kita ngejalankan prosedur yang sama persis dengan yang kita lakukan di training, tapi kita jalankan itu di fase production gitu. Nah, biar itu semuanya terrecord, kita pengen nyimpan semua nih objek-objeknya kita save ke dalam satu file gitu. Nah, di sini kayak untuk menyimpan biar kita nge-manage-nya itu lebih enak, di sini kayak aku ngebuat satu directory namanya directory model. Si folder model ini lah yang akan menampung semua eh, semua objek-objek yang kita pakai untuk ngelatih model gitu. Jadi bukan cuma model itu sendiri, tapi objek untuk ngejalanin pre-processing-nya juga. Nah, ini contoh. Di sini saya buat sebuah helper function untuk ngelakuin one hot encode. Di sini basically si codingan ini dia bakalan ngelakuin one hot encode. Terus setelah objek one hot encode-nya itu dia udah di-feed dengan data training, di sini dia di-feed dengan data training, nanti kita pengen nyimpan nih si objeknya itu ke dalam folder model dengan nama encoder, terus underscore nama variabelnya atau nama fiturnya, gitu. Biar nanti kita kalau mau manggil itu lebih enak, gitu. Ini kayak kita tinggal jalanin, terus ini beberapa categorical fitur yang kita pakai. Nah, nanti kalau semisal Bapak Ibu sudah jalankan tahap ini, nanti bakalan nemu nih sebuah variabel baru di sini, dan di dalamnya itu ada yang ini nih, encode clarity, encode color, encode cut, gitu. Nah, ini merupakan objek-objek yang akan kita panggil ketika kita ingin melakukan proses prediction di tahap production nanti. Oke, nah ini kalau semisal kita pengen lihat nih bentukannya kayak gimana. Nah, kalau semisal Bapak Ibu ingat yang codingan yang ada di materi itu kan dia pakai metode dummy yang ada di Pandas data frame. Itu cuma kalau di contoh ini saya sengaja menggunakan one hot encode yang ada di scikit-learn biar logic one hot encode-nya itu bisa kita simpan di dalam satu file gitu, biar nanti kita bisa jalankan lagi di production. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita pengen lihat distribusinya kayak gimana, ini kita lihat distribusinya udah cukup bagus. Nah, terus kita coba ngehandle nih tadi
si multikolinearitasnya. Ini kayak kita pengen lihat lagi, ternyata emang udah clear banget ada namanya multikolinearitas, dan di sini khusus untuk nge-handle multikolinearitas, itu biasanya either kita pakai salah satu dari variabel ini, atau kita padukan nih, variabelnya itu menjadi satu variabel baru, biasanya kita pakai persamaan matematis, atau kita PCA-kan gitu, biar nanti si PCA-nya itu nanti dia bakalan ngebuat sebuah fitur baru yang ngerepresentasiin atau mewakili fitur-fitur 3 fitur ini kalau di use case ini. Di sini kan kita coba buat dan nge-train. Terus di sini kita lihat variance-nya. Dari sini kita tahu bahwa kalau misal kita pakai prinsipal komponen pertama aja, itu kita udah dapat informasinya itu, variance-nya itu udah lebih dari 99%. Nah, ini tuh udah clear bahwa kita cukup pakai PC1-nya aja. Udah, ini tinggal kita jalankan PCA-nya, dan jangan lupa untuk disimpan nih objeknya ke dalam variabel, ke dalam directory model dengan nama pca.joblib. Gitu. Nah, udah deh, ini tinggal kita jalankan, dan ini juga kita lakukan hal yang sama untuk data testing, biar nanti kita bisa langsung ngetes datanya gitu. Terus ini tahap berikutnya adalah kita pengen melakukan standarisasi. Nah, ini feature untuk melakukan standarisasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bakalan ngelakuin standarisasi di sini. Ini juga flow-nya itu kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, di mana kita pengen ngejalanin proses scaling, terus nanti objek scaling-nya itu bakalan kita simpan di dalam sebuah variabel. Oke, ini kita jalanin. Nah, dari sini nanti kita dapat nih nilai yang udah scaling-nya udah lumayan bagus, dan sama kayak tadi kita bakalan dapat semua objeknya itu ada di folder model. Dan nanti kita tinggal manggil aja kalau semisal mau pakai lagi objeknya. Oke, ini untuk data testingnya gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait tahap model development-nya. Pengolahan datanya gitu. Nah, sejauh ini ada pertanyaankah Bapak Ibu? Oke, nah di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Saya izin jawab dari yang pertama ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Arief. Tanya untuk melakukan pengananan data null dengan cara di-remove itu sesuai standar industri, apakah ada persyaratannya? Persyaratannya itu sebenarnya tergantung, hal pertama yang kita lihat adalah jumlah data yang kita punya. Apakah data yang kita punya itu jumlahnya udah cukup banyak atau enggak. Kalau misal datanya itu biasanya di bawah, nggak ada ketentuan pasti sih, cuma kalau saya secara pribadi, kalau datanya itu di bawah 5.000, itu agak sayang buat langsung di-remove. Biasanya kita coba lihat, dan kita usahakan untuk diisi dengan nilai tertentu dulu, gitu. Terus kalau misal datanya itu merupakan data time series, itu udah clear nggak bisa kita remove, karena kalau kita remove data time series, nanti bakalan ada beberapa timestamp yang datanya itu kosong, gitu. Nanti si model itu nggak bakalan nangkep tuh pola yang ada di dalam data time series. Nah, biasanya khusus untuk data time series, kita ngolahnya itu dengan cara kita melakukan interpolasi misalnya. Itu salah satu cara lah untuk nge-handle missing value yang ada di data time series. Oke, semoga menjawab ya Pak Arief. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Harwibowo. Tanya seberapa penting normalitas gitu. Jika pakai big data, kecenderungan data itu tidak normal. Kalau data dinormalkan, apakah berarti prediksi diasumsikan dalam kondisi yang normal? Nah, ya ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan sih. Cuma kalau saya secara pribadi, itu saya menganggap bahwa dalam fase training itu masih acceptable kalau kita memodifikasi beberapa data dengan harapan datanya itu bakalan
tidak ngebuat si model itu kebingungan gitu. Jadi kalau itu pertimbangannya adalah pengen si model itu biar bisa dapat knowledge yang general dulu dan knowledge-nya itu tidak uh, ternoise dengan data-data yang nggak normal. Makanya biasanya saya suka ngemodifikasi sedikit dan secara etik itu kita nggak boleh nih ngemodifikasi data lebih dari 30% biasanya. Kalau di industri kayak kita selalu pertimbangkan untuk tidak memodifikasi data itu lebih dari 30%. Nah, kenapa lebih dari 30% itu nggak boleh? Karena kalau misal terlalu banyak, itu nanti takutnya malah ngerusak originalitas dari kayak pola-pola original yang sebenarnya ada di dalam data. Nanti kayak seolah-olah datanya itu jadi terlalu bagus. Nah, kalau misal datanya itu udah terlalu bagus, itu bakalan berimpact lagi nih ke model. Jadi nanti kayak model kita tuh nggak bisa nge-handle data-data yang justru kayak mungkin nanti ketika di production datanya itu malah banyak yang nggak normal misalnya. Itu bakalan berpengaruh juga tuh ke performance dan kalau di industri bakalan berpengaruh kemana-mana. Bisa jadi customer satisfaction-nya bakalan nurun. Kalau semisal kita nge-handle model kita itu bakalan langsung dipakai sama end user. Kalau semisal dipakainya sama internal kantor misalnya, ya itu mungkin bakalan menurunkan employee satisfaction misalnya. Gitu. Jadi ada banyak impact-impact yang bisa terjadi, makanya kita coba menghindari nih hal-hal yang kayak step-step yang mungkin bakalan berimpact negatif ke solusi kita. Gitu. Oke, apakah menjawab? Oke, semoga menjawab ya, Pak. Nah, kalau semisal ngebaca makna akhir dari PCA tersebut. Nah, sebenarnya makna akhir dari PCA ini kan dia itu udah bentuknya sebagai principal komponen. Jadi dia itu bukan merupakan fitur yang sebelumnya gitu. Ya, maaf ya, Pak. Jadi kalau untuk hasil akhir dari principal komponen itu bukan merupakan variabel yang sebelumnya, tapi dia merupakan variabel yang sudah ditransformasikan. Gitu. Jadi dia bukan variabel asli. Jadi bahasa sederhananya mungkin kita bisa anggap si PC1 ini tuh sebagai variabel baru gitu. Nah, cuma ada satu pertimbangan yang harus kita pikirkan. Kalau misal kita pengen melakukan PCA, itu kan karena nanti dia itu variabelnya itu akan menjadi variabel yang baru, otomatis kita bakalan kesusahan tuh kalau misal harus menjelaskan kenapa sih model kita ngeprediksi sedemikian rupa gitu. Alasannya itu kenapa? Itu bakalan susah karena model itu nggak ngelihat data asli, tapi dia ngelihat data yang udah ditransform, yaitu si principal komponennya. Nanti kita bakalan lihat deh ketika kita nganalisis feature importance dari si model. Oke, semoga menjawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arief. Saya tanya lagi untuk bagaimana kita memilih feature yang tepat terhadap model yang kita butuhkan. Pastinya di dunia industri, fitur-fitur tersebut bisa puluhan. Nah, ini betul banget, Pak Arief. Jadi kalau di industri itu memang fiturnya itu banyak banget. Dan biasanya sih kita ngelihatnya tadi dari ketika kita melakukan EDA, biasanya kayak kita ngelihat pola-polanya, dan kita juga pakai background knowledge dari si datanya, gitu kan. Kayak contoh, misal tadi kita ngelihat bahwa si variabel karat itu yang paling berkontribusi untuk memprediksi harga dari sebuah diamond, gitu. Nah, kalau di industri, variabel-variabel yang begini yang bakalan kita prioritaskan. Sedangkan variabel-variabel yang lain itu bakalan kita pertimbangkan nih, ini mau masuk atau enggak. Tapi kita lihat dulu polanya terhadap atau korelasinya terhadap si fitur target kita itu seperti apa. Oke, semoga menjawab ya. Oke. Nah, mungkin kita balik lagi ke slide, Bapak Ibu, biar kita coba balik. Ini dikit doang kok pembahasannya di slide. Kita coba bahas, ya, balik lagi ya slide-nya.
Nah, mungkin di sini kita bakalan masuk ke tahap model development. Nah, untuk tahap ini kita bakalan pakai beberapa algoritma. Algoritma pertama yang akan kita pakai namanya KNN regressor. Jadi si KNN ini dia bakalan ngeestimasi nilai dari suatu variabel itu berdasarkan tetangganya gitu. Jadi nanti di sini kita perlu nentuin nih kira-kira kita mau pakai berapa banyak tetangga terdekat gitu. Nanti dari situ kita bisa nebak kira-kira nilainya itu berapa dengan asumsi bahwa dia itu apa ya, kayak kita nebak nilainya berdasarkan 3 tetangga terdekatnya. Nah, terus nanti kita juga pakai yang namanya random forest. Random forest ini tuh merupakan algoritma yang memadukan banyak decision tree gitu. Jadi dia biasanya ada banyak decision tree, di mana decision tree-nya itu bakalan jalan, setiap modelnya itu bakalan dilatih dengan data dan dia jalannya itu secara paralel dan nanti hasil akhirnya itu baru kita agregasikan gitu. Nah, terus ada juga yang pendekatan yang pakai pendekatan boosting di mana kita ngejalanin proses trainingnya itu secara sequential. Jadi nanti ada data kita trainingkan ke classifier yang pertama, terus dari situ nanti dia akan menghasilkan sebuah data baru yang kita gunakan atau kita evaluasi lagi hasil prediksinya, terus kita coba masukin lagi ke classifier yang berikutnya, dan seterusnya sampai akhirnya kita dapat model yang terbaik gitu. Nah, nanti hasilnya itu baru kita agregasikan. Gitu. Jadi proses trainingnya itu kalau di boosting itu kayak kita jalaninnya itu secara sequential. Gitu. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu sedikit apa ya, kayak sedikit refreshing materi untuk pembahasan model kita. Ini kita langsung balik lagi aja ke Google Colab-nya. Nah, di sini kita bakalan jalanin tahap modelingnya, Bapak Ibu. Nah, ini kayak biasa, kita langsung aja panggil. Ini saya coba siapkan sebuah data frame untuk biar kita nanti apa ya, kayak ngevaluasi model itu lebih enak gitu. Ini kayak kita panggil aja objek kelas dari KNN-nya, terus kita buat, terus kita ngefit ke model kita. Nanti setelah hasil trainingnya itu selesai, nanti kita bisa tuh pakai KNN objeknya ini itu untuk ngejalanin sebuah prediksi. Kayak gini misalnya. Ya, tapi ini kita ngeprediksinya pakai data training. Nah, ini kalau misal kita pengen ngebuat model random forest-nya. Oke, terus ini kalau misal kita pengen ngebuat model boosting-nya. Gitu. Nah, dari sini kita lihat nih, ternyata untuk data tahap training, itu yang paling bagus itu ada dari nilai ini sebenarnya yang paling bagus, kalau random forest itu nilai MSA-nya itu sekitar 42.000, kalau boosting itu nilai MSA-nya itu 66.000, ini tinggi banget, ini sampai 662 ribuan gitu. Sedangkan KNN itu 165 ribuan. Nah, ini performance-nya juga jelek nih ternyata si KNN sama si boosting. Jadi performance yang paling bagus untuk tahap training itu ternyata dipegang sama si random forest. Tuh. Nah, tahap berikutnya itu sebenarnya kita pengen melakukan evaluasi nih, tahap evaluasi. Oke, nah untuk tahap evaluasi ini kita bakalan ngejalanin beberapa hal. Pertama kita coba ngevaluasi dia dengan menggunakan mean square error tadi. Kita coba hitung untuk data trainingnya. Nah, di sini tinggal kita jalanin aja codingannya. Nah, di sini nanti kita bakalan dapat nih, kita bisa bandingkan satu persatu kira-kira performance-nya itu seperti apa. Nah, dari sini itu ternyata yang paling bagus itu memang si random forest. Gitu. Berarti untuk case ini, si random forest inilah yang akan jadi base model kita. Oke, nah di sini kalau misal kita coba untuk jalanin proses prediksinya, kita juga dapat
nilai yang paling make sense itu dari yang paling dekat dengan nilai Y true-nya ternyata si random forest-nya gitu. Si random forest yang paling tinggi gitu. Nah, di sini sampai sini ya Bapak Ibu, biasanya kalau di materi itu kan kita tahapnya sampai sini dan kita evaluasi model itu cuma dari metrik performance-nya. Nah, sebenarnya kalau di industri itu kita juga pengen lihat nih alasan kenapa sih model itu tuh ngehasilin prediksi sedemikian rupa gitu. Contoh, kalau di case ini sebenarnya kenapa sih model itu ngehasilin contoh untuk yang random forest, kenapa sih dia ngehasilin nilai 4986? Dia itu ngelihat dari fitur apa aja. Nah, itu proses itu bisa kita tahu dengan cara ngelihat nih fitur importance dari setiap model. Cuma fitur importance dari setiap model ini tuh nggak bisa kita dapat untuk semua model ya Bapak Ibu. Ini kebetulan si random forest karena dia jalan dengan base modelnya itu kan sebenarnya decision tree ya. Karena decision tree makanya agak gampang nih kita untuk ngecek feature importance-nya. Tapi kalau semisal dia itu bukan kita pakai algoritma yang emang nggak mendukung untuk melihat feature importance secara langsung, itu biasanya kita bisa pakai pendekatan lain. Gitu. Nanti kita bakalan bahas di beberapa sesi ke depan. Nah, ini kalau di sesi ini kita langsung lihat aja kalau misal feature importance di random forest itu kayak gimana sih. Nah, di sini kita lihat feature importance-nya itu ternyata dia menganggap bahwa prinsipal komponen pertama yang kita buat itu menjadi fitur utamanya gitu. Dan fitur penting kedua itu sih nilai karetnya. Nah, di sini kita ini tadi nih yang saya sebutkan Bapak Ibu. Alasan kalau semisal kita tuh harus mempertimbangkan banget untuk menggunakan si prinsipal komponen karena si prinsipal komponen itu agak susah nih buat kita jelaskan ke user. Sebenarnya PC1 ini tuh sebenarnya menggambarkan apa gitu. Karena ini jadi pertanggungjawaban kita nanti kalau semisal ditanya atau semisal nanti ada audit, misalnya kalau di industri biasanya sering ada audit, dan kita sebagai machine learning practitioner atau sebagai data scientist itu harus bisa nih menjawab alasan kenapa si model itu tuh mengeluarkan prediksi seperti tadi misalnya. Nah, berarti kalau di reinforcement learning, di RF ini si random forest itu dia benar-benar mempertimbangkan dari sisi nilai prinsipal komponennya. Terus nanti dia pertimbangkan lagi dari sisi nilai karatnya seperti apa, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau semisal kita pengen lihat dia dari sisi model yang lain, kalau semisal dari boosting, itu dia ngelihatnya dari mana sih? Nah, ini ternyata dia juga ngelihat dari nilai prinsipal komponen pertama. Gitu. Nah, kalau dari sini, kalau hasil fitur importance-nya seperti ini, biasanya kalau saya secara pribadi ya Bapak, Ibu, kalau saya biasanya langsung ngeeliminasi aja nih beberapa fitur-fitur yang nggak berimpact gitu. Nah, kalau di contoh ini berarti yang paling penting itu berarti si prinsipal komponen, karat, sama clarity-nya. Selain dari itu biasanya bakalan saya remove. Gitu. Ini untuk menghindari apa ya, model itu jadi ambigu gitu karena fiturnya kebanyakan. Oke. Nah, nanti kalau misal kita udah dapat nih final modelnya, dalam hal ini kita dapat si random forest nih sebagai final model, ini bisa kita save. Gitu. Nanti setelah kita save, udah deh. Kalau misal kita mau panggil, gampang banget, tinggal kita panggil aja joblib.load, terus kita panggil deh nama filenya. Nah, contohnya seperti ini. Terus di sini kita panggil sebagai model. Nah, di sini kita udah bisa nih pakai objek modelnya. Ini kalau mau model.predict, terus katakanlah kita pengen jalankan prediksi yang sama persis. Atau kita panggil aja nih si predict. Nah, kayak gini. Nah, dia langsung keluar nih hasilnya gitu. Jadi dengan kita menyimpan file si model itu di dalam sebuah file, itu jadi model itu bisa kita pakai lagi. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu.
Mungkin ada yang mau bertanya? Nah, itu benar banget. Jadi sebenarnya kita juga sebagai nanti kalau misal walaupun kita yang ngebuat si prinsipal komponennya, kita juga agak bingung nih untuk ngejelasin sebenarnya prinsipal komponen itu apa sih gitu. Dan makanya kayak kita kalau pakai PCA di industri itu berarti kita mempertimbangkan bahwa kita harus sadar bahwa nanti hasil prediksinya itu udah nggak bisa kita explain. Oke. Betul, jadi extension Joblib ini sebenarnya untuk biar si modal itu bisa kita pakai lagi nih di production. Karena kan agak susah ya kalau semisal nanti di production kita harus nge-training ulang lagi modelnya terus-menerus. Jadi instead of kita training biar lebih apa ya lebih efisien, mending modelnya itu kita simpan, terus nanti tinggal kita panggil aja deh. Kayak gini misalnya kayak kita panggil joblib.load terus kita jalanin aja model.predict misalnya. Dan ini berlaku juga untuk semua variabel yang tadi kita simpan objeknya. Contoh, misal kita pengen manggil si ini encoder untuk clarity misalnya. Katakanlah saya sebut encode clarity kayak gini, terus mau panggil joblib, sorry, joblib.load. Nah, ini juga udah ada rekomendasinya dari Google. Kayak gini. Ini udah bisa nih kalau misal kita mau manggil. Kayak gitu. Nah, dari sini kita udah bisa pakai nih si joblib-nya. Tinggal kita pakai transform, misalnya. Kayak gini. Nah, ini kebetulan karena si prediksi itu dia nggak ada variabel clarity-nya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau misal kita ganti dengan diamond, benar nggak ya variabelnya? Sorry. Oke, kalau misal kita manggilnya itu pakai kayak gini, sorry. Nah, ini kita langsung bisa nih jalanin tahap yang sama persis dengan yang tadi. Gitu. Nah, alasan kita pengen simpan biar kita bisa jalanin ulang. Atau bahasa kerennya kayak kita bisa reproduce ulang hasil eksperimen ini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini jadi tahap yang krusial banget kalau di industri karena kita nggak pengen ngerjain hal yang sama berulang kali gitu. Jadi biasanya nanti tuh kalau di industri kita bakalan punya emang kelihatannya agak ribet sih. Jadi kayak nanti ada contoh kalau biasanya kalau di tempat aku ada eksperimen satu misal. Nanti semua model untuk eksperimen satu bakalan masuk sini. Terus nanti ada eksperimen 2, eksperimen 3, eksperimen 4, dan sebagainya. Gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan menarik. Umumnya berapa lama waktu dibutuhkan untuk melatih model yang performanya baik jika data yang tersedia sudah cukup dalam melakukan analisa regresi? Mungkin ada contoh kasus dari pengalaman kerja Mas Fajri, sehingga bisa mendapatkan gambaran estimasi waktu untuk mengerjakan sebuah proyek AML di dunia kerja. Oke, kalau semisal ditanya berapa lama waktu untuk ngebuat model atau melakukan eksperimen model, sebenarnya waktunya itu relatif singkat kalau semisal kita lihat dari keseluruhan waktu untuk pengembangan sistem machine learning gitu. Nah, biasanya waktu yang paling makan apa ya, makan banyak waktu itu sebenarnya di tahap business understanding sama data preprocessing. Itu biasanya kayak kita nge-prepare data dan nge-understand business use case yang kita angkat itu bagian yang paling apa ya, paling challenging gitu. Padahal kayak sebenarnya itu kan mungkin untuk orang mungkin menganggap tahap eksperimen itu mungkin jadi tahap yang paling ribet. Sebenarnya itu jadi tahap yang paling menyenangkan gitu. Karena itu depend kalau semisal kita ngelihatnya, kita bandingkan dengan tahap kita nge-prepare data. Kayak gitu ya. Semoga menjawab, Bu. Ya, kalau semisal aku bisa estimasi ya
kayaknya dalam satu cycle kerja gitu. Jadi kayak I think under 1 minggu kalau semisal datanya itu udah benar-benar siap, harusnya kita tuh udah dapat minimal beberapa eksperimen model gitu. Kayak kita udah dapat beberapa konfigurasi eksperimen dan kayaknya kalau semisal lancar gitu eksperimennya, biasanya itu kita udah dapat bener-bener model dengan performance yang bagus gitu. Cuma kalau semisal datanya agak masih kurang bagus, biasanya bakalan makan waktu lebih lama lagi. Karena kan kita harus ngebersihin lagi, menyesuaikan lagi, dan lain sebagainya. Tuh. Oke, semoga menjawab ya, Bu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hariwibowo. Saya mau tanya lagi, kenapa uji model itu perlu lebih dari satu uji gitu? Contohnya, kenapa tidak hanya reinforcement learning saja? Misal, kalau semisal kita ketemu yang paling baik, terus dampaknya apa ya? Oke. Nah, sebenarnya kenapa kita harus ngecoba beberapa algoritma? Karena balik lagi, machine learning is all about experimenting, Bapak Ibu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Natural science banget lah gitu kan. Jadi kayak kalau di sains kan kita nggak benar-benar tahu hasilnya sampai kita melakukan eksperimen. Dan di machine learning juga seperti itu. Gitu kayak kita nggak bakalan benar-benar tahu performance dari setiap algoritmanya kalau misal kita nggak nge-train dan kita nggak ngevaluasi. Dan bahkan setiap algoritma pun itu kan dia punya hyperparameternya sendiri. Contoh kalau misal di di reinforcement learning berarti jumlah maksimum tree-nya misalnya, atau biasanya disebut N estimator. Itu juga parameter yang bisa kita mainin. Kita bisa taruh katakanlah angkanya 500 atau kita bisa ganti jadi 200 dan perbedaan konfigurasi itu tuh bakalan berpengaruh banget nih ke performance dari si model. Makanya biasanya kita perlu menjalankan eksperimen itu berkali-kali supaya kita confidence mana hasil yang paling bagus. Makanya nih kalau semisal nanti udah case-nya itu udah case yang biasanya di-handle di industri, kita biasanya pakai tools baru nih untuk eksperimen tracking. Nah, namanya itu kalau biasanya kita pakai itu namanya MLflow. Nah, di si MLflow ini tuh sebagai eksperimen tracking kita. Jadi nanti hasil eksperimennya itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dia bakalan nyimpan semua modelnya beserta konfigurasinya. Dan nanti kita bisa bandingin tuh kayak tadi kan kita ngebandingin performance antara reinforcement learning, terus si boosting dan si KNN gitu. Nah, tapi itu cuma ada di notebook kita. Kalau misal notebook kita itu kita jalanin ulang dari awal, hasil yang udah kita dapat itu bakalan kehapus. Makanya kita biasanya pakai MLflow untuk nge-track nih nilai performance-nya gitu. Jadi biar kita bisa tetap ngebandingin nih dengan performance yang udah kita jalanin di hari sebelumnya. Oke, kayak gitu ya. Semoga menjawab. Oh iya, terkait ini saya izin mengingatkan lagi ya Bapak Ibu terkait materi dan slide dan recording itu bakalan Bapak Ibu dapatkan di kurang lebih di hari Senin gitu paling lambat. Karena kan ini kebetulan di hari Jumat ya Bapak Ibu. Kayaknya besok itu udah hari Sabtu dan kalau di coding mungkin bakalan libur dulu Sabtu Minggu. Jadi baru bisa diproses itu di hari Senin gitu. Oke, kalau dalam time series perlukah lebih dalam uji model? Ini jawabannya perlu banget karena ya balik lagi gitu kayak tadi si machine learning itu sebenarnya kita perlu melakukan eksperimen berkali-kali untuk tahu mana algoritma yang paling bagus, mana konfigurasi yang paling bagus gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, silakan kalau semisal masih ada yang belum clear atau ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu? Nah, kalau semisal sambil kita nunggu,
pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kayak kita coba lihat beberapa contoh atau beberapa blok yang ada di MLflow. Di sini ada beberapa use case yang bisa kita lakukan nih dengan MLflow. Cuma ini karena sekarang lagi ngetren LLM gitu. Nah, di sini kayak dia juga ternyata support nih kalau misal kita pengen eksperimen ke arah sana. Nah, kalau misal kita lihat dokumentasinya, ini juga lumayan MLflow juga lumayan gampang gitu kalau misal kita pengen nge-setup gitu. Dan dia juga udah ada JNI integration-nya, terus dia bisa nge-tracking, terus dia juga punya from engineering UI, terus ada API gateway-nya, terus dia juga ngedukung evaluasi dan RAG gitu. Ini kalau misal nanti mau deep dive terkait ini juga, I think lumayan bagus banget. Nah, ini kita bakalan bahasnya terkait ML flow tracking-nya. Ini dia ngedukung yang namanya automatic tracking sama tracking yang kita set secara manual. Kalau automatic tracking artinya dia bakalan nge-track semua metrik yang bisa di-track gitu. Jadi kalau misal tadi untuk tahap regresi berarti dia nanti bakalan nge-track nilai mean square error, nilai RMSE, nilai mean absolute error, dan semua metrik-metrik yang bisa dipakai gitu. Tapi kita juga bisa nih ngeset secara manual metrik apa aja yang mau kita log gitu, kita simpan. Nah, ini beberapa contohnya. Ini kalau ini karena lagi ngetren si LLM, makanya mostly contohnya juga terkait LLM. Tapi sebenarnya dia bisa dipakai untuk ngejalanin hal-hal yang lain juga. Oke, nah ini nanti kita bakalan dapat nih parameter yang seperti ini. Nanti dia ngasih tahu ID dari si model kita itu ID-nya berapa, terus konfigurasinya seperti apa, dan performance-nya seperti apa. Gitu. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya kah? Atau mungkin ada yang lagi ngerjain submission mungkin. Kalau mau sharing-sharing juga boleh Bapak Ibu. Nah, yang tadi ya silakan Bu Fahrus. Sorry Bu Fairus. Iya, mau tanya aja Mas, penasaran kalau evaluasi itu kalau di industri apakah biasa pakai cross validation juga ataukah biasanya nggak perlu pakai cross val karena misalnya resource-nya lebih banyak atau gimana? Penasaran aja sih. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Itu jawabannya udah pasti kita juga pakai cross validation. Nah, bahkan tidak jarang juga kita ngejalanin, kan kalau di cross validation itu kayak kita biasanya perlu nge-setup juga ya beberapa parameternya, dan biasanya prosesnya itu kita pastiin jalannya secara otomatis gitu. Jadi walaupun tadi saya contohkan ada beberapa file eksperimen, sebenarnya semua file eksperimen itu bakalan disimpan secara otomatis. Gitu. Jadi kayak agak wasting time kan kalau misal kita selalu eksperimen, terus kita jalanin eksperimennya secara manual. Gitu. Biasanya kita selalu pakai yang namanya auto tuner. Nanti kalau misal Bapak Ibu sudah memadukan antara cross validation, auto tuner sama ML flow, itu nanti Bapak Ibu bakalan dapat performance yang seperti ini. Jadi kita nanti bakalan dapat tuh model versinya, kapan kita terakhir modelnya di training, sama summary dari metriknya gitu. Kayak contoh di sini, ternyata dia model yang ini si model pertamanya itu average test accuracy-nya itu sekian gitu. Terus model yang kedua itu sekian gitu. Jadi nanti kita bakalan dapat tuh semua recordnya. Kayak gitu. Dan ini bakalan ngebantu banget kalau misal kita pengen
reproduce hasil yang sebelumnya udah kita buat. Dan dia juga bukan cuma model sama performance-nya ya, tapi sedetail konfigurasinya gitu. Kalau misal kita pakai untuk deep learning misalnya, nanti itu bakalan ke-record juga tuh jumlah neuron yang kita pakai berapa, terus kayak jumlah layer-nya berapa, terus kira-kira konfigurasi arsitekturnya kayak gimana, semuanya bakalan ke-record. Jadi kalau semisal apa ya, amit-amit kita perlu roll out ke model versi yang sebelumnya, itu bisa dengan gampang nih, kayak kita tinggal panggil aja objeknya, gitu. Oke, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nanti deh, mungkin di beberapa sesi ke depan, saya sekalian contohin kalau semisal kita pakai MLflow itu kayak gimana, gitu. Biar lebih kebayang lagi nih, kira-kira penggunaannya. Karena jujur, ini juga tools yang berguna banget untuk saya secara pribadi. Oke. Nah, kita masih ada waktu sekitar 10 menitan, Bapak Ibu. Kalau semisal ada yang mau bertanya, bisa nggak usah sungkan ya Bapak Ibu, langsung raise hand aja, atau mau nanya di kolom chat juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi. File Google Colab-nya nanti di-share juga. Ya, betul. Jadi nanti udah ada link-nya di Google Slide-nya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misal udah dapat akses ke Google Slide-nya, nanti bisa langsung dapat juga Google Colab-nya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arief. Izin tanya lagi, untuk EDA ini kan vital banget ya. Nah, untuk mendapatkan data yang bagus, dijadikan training dan modal. Terkadang dari berbagai sumber itu ada banyak banget langkah dan berbeda-beda. Apakah kiranya ada prosedur yang diajarkan di coding untuk mewakili sebagian besar langkah umum yang dilakukan di industri? Oke, nah sebenarnya yang tadi kita lakukan itu, Pak Arief, ini sebenarnya udah cukup ngerepresentasiin hal-hal yang biasanya kita lakukan di industri juga. Nah, biasanya tahap pertama yang selalu kita lihat itu summary statistiknya, gitu. Jadi biasanya kita lihat dulu nih nilai mean, nilai median dari setiap variabelnya dengan cara yang apa si diamond.describe tadi, gitu. Dari situ kan kita biasanya dapat tuh parameternya. Cuma kadang ada beberapa informasi yang kita nggak bakalan dapat kalau kita nggak ngebuat visualisasi datanya. Gitu. Makanya di sini kita biasanya juga ngelakuin univariate analysis. Artinya kita coba ngevisualisasiin datanya itu dengan berdasarkan variabel itu aja gitu, tanpa mempertimbangkan variabel yang lain. Nah, biasanya kayak kita coba lihat distribusinya, kira-kira datanya itu kayak gimana distribusinya. Terus baru deh kita coba melakukan multivariate analysis gitu. Kayak kita bandingkan dia dengan variabel-variabel tertentu misalnya. Kalau di case ini karena variabel target kita itu adalah harga ya, harga atau price. Jadi kita ngebandingin semua variabel-variabel tadi dengan variabel price-nya. Untuk kita lihat kira-kira mana nih yang paling korelasinya paling positif gitu, atau paling make sense untuk kita pakai. Nah, ini juga kadang kita juga perlu melakukan uji korelasi nih untuk ngecek ada multikolinearitas nggak di data kita, kayak gitu. Nah, ini seperti itu ya, Pak Arief. Kurang lebih kayak gini step by step-nya, dan mostly ini juga yang selalu kita lakukan kalau di industri. Gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, bagaimana EDA untuk dataset yang berupa image? Apakah perlu melibatkan ahli tambahan? Nah, kalau untuk image, sebenarnya tahap EDA ini kita lakukan untuk memastikan data kita itu konsisten, gitu. Jadi kalau EDA yang ada di data tabular itu biasanya kita lihat distribusi, terus kita pastikan dia apa cukup berkorelasi dengan target kita. Tapi kalau di image itu lebih ke kita pengen pastikan data kita itu konsisten gitu. Contoh biasanya dari segi label sama si image-nya itu tuh konsisten nggak gitu, kayak nama labelnya. Terus biasanya kita sampling ke beberapa image. Terus apalagi kalau misal
ada boundary box-nya, itu juga kita perlu lihat tuh, dia ngebuat boundary box-nya itu konsisten nggak, gitu. Jadi, lebih ke konsistensi dari si datanya yang pengen kita lihat. Terus, kita juga biasanya ngelihat, kira-kira data yang kita punya itu tingkat pencerahannya itu seperti apa gitu, seberapa cerah image-nya. Terus kita coba, bayangkan kalau semisal nanti di production, kira-kira gambarnya itu bakalan secerah yang kita dapat nggak ya? Atau mungkin karena apa, model kita itu bakalan jalan di kalau jalan di lapangan mungkin kayak agak redup ya, pencahayaannya mungkin karena minim pencahayaan, itu bakalan berpengaruh nih. Jadi kita perlu pastikan bahwa data training kita itu, dia cukup ngerepresentasiin data yang akan kita jumpai di lapangan, gitu. Jadi kayak dari tingkat pencerahan, terus dari sisi, resolusi gambar, itu semuanya kita perlu lihat, gitu. Nah, seperti itu ya, Pak, semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Bu. Ya, maaf mau tanya lagi. Jadi kalau untuk pemilihan fitur tuh kan ada misalnya tadi kita pakai korelasi ya, terus menentukan kira-kira fitur mana yang mau dipakai. Jadi ada yang dipakai, ada yang enggak. Terus ada juga misalnya pakai PCA gitu yang perlu dihitung untuk kayak mungkin menggabungkan beberapa fitur gitu ya kalau sepenangkapan saya. Nah, kapan kita bisa menentukan, oh kayaknya lebih bagus pakai PCA nih, oh kayaknya lebih bagus kita pakai analisis korelasi nih untuk menentukan fitur gitu. Nah, itu gimana, Mas? Oke, ini pertanyaannya agak tricky karena, jujur, jawabannya itu nggak ada jawaban yang pasti, Bu. Karena, balik lagi itu bakalan depend sama use case-nya. Cuma, best practice-nya gini, PCA itu pilihan terakhir dan PCA itu hanya kalau di industri itu hanya akan kita lakukan kalau semisal kita kalau semisal kita tuh nggak butuh untuk menjelaskan kenapa si model itu tuh ngasilin prediksi tertentu, gitu. Jadi kalau semisal use case-nya itu explainability dari si model itu jadi, hal terakhir yang kita pertimbangkan, itu baru kita boleh pakai PCA. Nah, kalau case-nya adalah explainability itu jadi something yang penting banget untuk sebuah use case, biasanya kita coba cari cara lain, gitu. Either itu, bahkan kalau semisal kita harus ngehitung manual gitu, kayak dalam artian, kayak contoh, nilai X sama Y gitu, kayak kita kalikan secara manual itu mungkin, jadi pendekatan yang jauh lebih make sense kalau kita pengen mempertimbangkan, bagian explainability dari si model, gitu. Karena bakalan lebih gampang tuh kita, komunikasiin ke user. Biasanya kayak kalau semisal di dalam bentuk PCA kan kayak agak susah tuh kita untuk jelasin sebenarnya prinsipal komponen tuh apa, gitu. Gitu ya, Bu. Semoga menjawab. Oke, sip. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kah? Oke, kalau semisal udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya izin merekap ya Bapak Ibu, flow dari use case yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi, basically ini sebenarnya kita udah menerapkan yang namanya flow KrisDM tadi, yang kita bahas di awal, di mana kita coba melakukan business understanding, terus kita coba, nge-understanding data yang kita punya, kita coba pre-processing datanya, kita coba, nganalisa ulang datanya gitu kan, kita coba identifikasi kira-kira ada pola menarik nggak di data, terus kita melakukan data preparation, di mana kita, melakukan, ngebedain antara variabel X dan variabel Y-nya, terus kita nge-split dataset-nya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, setelah kita rasa datanya itu udah siap, baru deh kita masuk ke tahap development, model development. Dan di sini, kita bakalan, nyoba beberapa algoritma, dan di industri sebenarnya ini 3 algoritma ini tuh masih sedikit hitungannya. Bahkan satu algoritma aja bisa, konfigurasinya itu bisa lebih dari 10 gitu. Biasanya kalau kita lagi pengen, melakukan model development itu biasanya agak banyak konfigurasi modelnya. Terus, di tahap berikutnya adalah kita coba mengevaluasi nih, model yang kita punya, gitu. Nah, di sini kita coba evaluasinya itu
dengan menggunakan metrik dan juga kita lihat fitur importance-nya. Apakah dari hasil fitur importance itu dia make sense nggak? Gitu. Jangan sampai si model ternyata halu nih, dia malah pakai fitur yang sebenarnya dari sisi logis itu nggak make sense untuk ngehitung harga dari sebuah diamond. Tapi syukurnya untuk eksperimen ini ternyata dia pakainya principal komponen yang mewakili nilai dimensi dari si diamond dan juga nilai karatnya. Gitu. Dan juga kita juga sudah belajar tuh tadi cara-cara untuk nyimpan objek dari si model dan juga objek pre-processing yang kita pakai gitu. Jadi nanti kalau misal kita mau nge-reproduce hasilnya itu di production, itu bisa dengan gampang gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misal ada pertanyaan lagi nih, mungkin belum kebayang pertanyaannya, nanti kalau mau nanya di lewat email juga boleh, atau mau nanya lewat LinkedIn juga boleh, atau mau nanya di minggu depan juga boleh gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir di sesi ini. Dan saya izin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi feedback-nya dan juga absensinya. Gitu. Oke, segitu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Mas. kasih, Mas.